Menurut pengakuan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, bahwasanya ada orang misterius yang minta sidik jari kepada Peggy Setiawan. Setelah dikonfrontir dengan penyidik, penyidiknya nggak ngaku. Nah, kemudian kan bertanya-tanya, siapa orang misterius ini, kan begitu. Nah, kemudian yang muncul pertanyaan di netizen itu apa? Apakah ini akan ada jebakan dengan sidik jari ini mentersangkakan ataupun menjebloskanlah Peggy Setiawan ke penjara begitu dengan akal-akalan sidik jari ini. Jadi bisa nggak sih diakal-akali seperti itu? Karena ini ada orang misterius nih, siapa orangnya kan belum terungkap. Ini pengakuan dari pengacaranya. Oke, jadi begini, ini informasi menurut informasi yang saya baca ya dari website ini. Kalau nggak percaya ya Anda silakan cek sendiri websitenya ya. Jadi sidik jari itu hanya akan bertahan 7 hari saja apabila dia tertinggal pada permukaan yang berpori. Misalkan kayu, batu bata, batu, itu kan berpori ya. Itu hanya akan bertahan 7 hari saja dan setelah itu dia akan hilang kalau tidak diamankan dan dijaga. Begitu ya. Jadi dari sini sudah terbantahkan ya, kalau seandainya nanti tiba-tiba ditempelin anunya Peggy Setiawan, terbantah sudah ya dengan data saintifik ini begitu. Nah, sebenarnya sidik jari itu bisa bertahan hingga tahunan, tapi ada syaratnya, harus tertinggal pada permukaan yang halus, tidak berpori. Contoh, kaca, plastik, itu pun masih harus ada syarat berikutnya, yaitu apa? Segera diamankan. Caranya yaitu tadi dengan bubuk sidik jari. Banyak ya jenis-jenis bubuknya, itu ada yang dikasih bubuk kemudian setelah dicek menjadi berwarna hijau dan lain sebagainya, yaitu bisa dilakukan scientific investigation itu dengan cara seperti itu. Bisa memang bertahan sampai dengan tahunan sidik jari ini, tapi itu tadi harus segera diamankan. Nah, seandainya dulu tahun 2016 nih ya, penyidik melakukan scientific investigation, misalkan itu diamankan tuh sidik jari kan seperti itu. Ini juga jadi pertanyaan nih buat netizen. Karena masalahnya penangkapan terpidana ini yang 8 orang ini itu bukan berdasarkan scientific investigation sidik jari, tapi berdasarkan pengakuan 2 orang konyol, yaitu Aep dan Dede. Dilanjutkan dengan pengakuan-pengakuan yang sudah ditangkap, yang konon katanya disiksa biar ngaku, begitu loh. Nah, ini akhirnya kan susah kalau udah begini. Kalau memang bener menggunakan scientific investigation sidik jari, kenapa nggak dari awal, dari 2016 pakai aja itu kan sudah akurat tuh. Kalau memang benar dilakukan scientific investigationnya, ini nggak bakal tidak bisa mengelak lagi nih para terpidana ini karena sudah menggunakan scientific investigation. Justru sekarang netizen tuh bertanya, dilakukan apa enggak ini loh scientific investigationnya, atau hanya berdasarkan 2 pengakuan orang konyol aja tuh, si Aep dan si Dede, dilanjutkan dengan saksi mahkota. Itu pun katanya si Sakatatal cerita dia biar ngaku ya disiksa dulu, suruh minum air kencing, begitu loh. Kasus ini memang kalau seandainya ditangani dari awal dengan scientific investigation dengan benar, ini tidak akan sepanjang ini gitu loh. Masalahnya ini dilakukan dengan sembrono, dengan asal-asalan. Yang nangani pun bukan di bidangnya. Bayangin aja itu Rudiana sebagai pelapornya, dia narkoba gitu loh, bagian kasat narkoba, bukan bagian kriminal begitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi selama ini, yaitu tadi awalnya memang salah penanganan, ini udah sembrono begitu loh. Ya kira-kira seperti itulah paparan kita kali ini tentang scientific investigation. Semoga bermanfaat ya.